Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini, hari ini, ya, di siang hari yang cerah ini kita akan praktek atau praktek bab toharoh. Salah satunya yaitu toharoh bersuci dalam praktek wudhu. Ya. Nah, di dalam praktek dan juga bagaimana praktek wudhu yang baik dan sempurna, ya, menurut ajaran ilmu fikih. Paham? Nah, untuk sebelum kita masuk ke praktek, kita absen dulu sebentar, ya. Bapak ingin tahu kehadiran kalian sampai hari ini, ya. Bapak mulai absen Fahri, Neng Sapatul, Muhammad Lino, Hilal, Andri Irawan, Siva Al-Faida. Izin? Sakit ya? Atau izin? Izin? Ya, ada acara keluarga ya? Adila, Risna, Hadir, Yunus, Nabila, Dara, Safa, Rizky, Kita, Ina, Nur Aisyah, Nazim, Rosanti, Fani, dan Ivana. Nah, alhamdulillah ya, kita masuk ke materi praktek kita yaitu berwudu. Sebelum Bapak mempraktekkan berwudu, kalian harus tahu dulu berwudu itu salah satu mensucikan hadas kecil, ya, bukan hadas besar, tapi hadas kecil. Ketika kita berhadas, contoh orang yang berhadas itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti mengeluarkan angin dari dubur, betul ya? Yang kedua, buang air kecil, terus buang air besar. Nah, itu adalah kita berhadas kecil. Ketika kita akan melaksanakan sholat, melaksanakan atau membaca Al-Quran, ya, yang perlu atau yang wajib kita mensucikan diri pertama kali adalah berwudu. Nah, dari itu, dengan demikian Bapak akan menjelaskan praktek wudu yang benar. Semua lihat Bapak, ya, kita praktek nanti beberapa orang. Bapak ambil 5 orang saja ya untuk praktek. Ya. Tentang praktek yang benar dalam berwudu, ya, semua kita akan praktek per orang hari ini, ya. Nah, untuk praktek yang benar, coba Bapak lihat dalam kitab-kitab ilmu fikih, ya, yang sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fardu wudu atau rukun wudu itu ada berapa? Coba jawab sama Abdul. Fardu wudu ada berapa? Ada 6. Satu apa? Ada yang tahu? Niat. Yang keras, jangan malu-malu. Yuk, 1 niat. Yang kedua membasuh. Ketiga membasuh kedua tangan dan sampai siku. Ya, terus yang keempat mengusap kepala, ya. Terus yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata, dan keenam yaitu tertib. Nah, di 6 fardu wudu ini kita praktekkan dengan benar, ya, harus dengan benar. Cara mempraktekannya,
Bapak akan praktekkan di tempat wudhu langsung ya, supaya kalian perhatikan. Nah, nanti kita praktek seorang-seorang. Paham? Paham sampai sini? Yuk kita menuju ke tempat wudhu. Nah, di sini kalian Bapak panggil 5 orang ya. Bila kita udah di tempat wudhu, nah Bapak akan langsung mempraktekkan cara berwudhu yang benar menurut sunnah-sunnah Rasulullah. Oke, kita sekarang sudah ada di tempat wudhu. Bapak usaha itu. Oke, kita sudah ada di tempat wudhu. Nah, sekarang Bapak akan mempraktekkan wudhu dengan benar ya, menurut ajaran ilmu fikih ya. Jadi semua perhatikan Bapak cara berwudu Bapak ya. Nah, itu cara yang benar dengan wajib beserta sunnah-sunnahnya. Nah, yang paling wajib itu kan prakteknya ya. Praktek yang harus benar, batasan-batasan yang harus diusap, yang dibasuh dari mana ke mana ya, itu perhatikan. Silakan lihat ini. Lihat. Sebelum kita masuk ke niat, kita bersihkan dulu sela-sela tangan atau jari, ya. Terus masuk kita ke sunnahnya, ya. Ke sunnah wudhu yaitu berkumur. Berkumur sebanyak tiga kali. Dan setelah itu kita masuk sampai ke menghirup air ke hidung, ya. Menghirup air ke hidung itu salah satu masih sunnah belum masuk ke rukun wudhu atau fardu wudhu. Lihat. Nah, seperti itu. Lanjut kita masuk ke niat dan juga praktek membasuh muka atau membasuh wajah dengan niat berbarengan ketika kucuran pertama kita membasuh muka ya. Contohnya lihat sini. Langsung kita niat ketika membasuh kucuran pertama. Nah, sebanyak 3 kali. Sekali lagi Bapak lihat. Perhatikan. Tuh. Ya. Nah, sebanyak 3 kali. Setelah itu kita masuk ke membasuh kedua tangan sampai melewati siku. Ya, sampai melewati siku. Dengan kita membacakan doanya, ya. Ya. Tuh, ya. Lanjut sebanyak 3 kali. Dan juga tangan kiri sampai melewati siku, ya. Tuh. Setelah membasuh kedua tangan, kita masuk ke mengusap kepala. Karena apa? Kenapa mengusap tidak membasuh? Karena mengusap itu boleh sedikit air, tidak dengan langsung dengan kucuran airnya juga tidak apa-apa. Karena itu bahasanya mengusap. Ya, lihat pengusapan Bapak yang benar prakteknya. Nih, ya. Nah, ini ditempelkan ke depan di atas kepala ya. Yang pertama tumbuhnya rambut yang ada di depan. Terus kita usap ke belakang. Bisa dikembalikan ke depan. Ya, sebanyak 3 kali. Lanjut kita ke sunnahnya membasuh telinga. Ini masuk ke sunnahnya ya. Lihat telinga. Tuh, dikorek-korek sedikit. Terus diusap ke atas sebanyak 3 kali ya. Tuh.
boleh pakai telunjuk, boleh pakai jari tengah. Ya. Lanjut kita terakhir membasuh kedua kaki. Sampai mana? Sampai melewati mata kaki. Nah, kaki kanan dibasuh, diusap dengan kaki kiri dan dibantu oleh dengan tangan kanan. Ya, kaki kanan diusap oleh tangan kiri dan dibantu oleh tangan kanan. Tuh lihat. Tuh, ke bawah dulu. Tuh, ya. Tuh, ya. Itu sebanyak 3 kali. Sambil menyela tiap sela-sela jari. Ya. Selesai. Setelah itu baru kita menghadap ke kiblat dan angkatlah kedua tangan kita sambil melihat jihad ke atas. Jangan menunduk, ya ke atas. Sambil baca doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawadika wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal mutasalihin. Untuk pertama kali silahkan Neng Safaatul maju ke depan, langsung praktekkan cara berwudu dari awal sampai akhir yang sudah dicontohkan oleh Bapak tadi. Ya, oke, maju Neng. Dibuka dulu itunya, tangannya sampai siku. Kerudungnya dibuka sedikit di depannya. Nah, gitu. Ya, kayak gitu aja. Cepet aja, cepet, gak apa-apa. Lewang, chicken. Oke, lanjut. Udah, sekarang hilal. Berdoa. Oke, alhamdulillah ya, praktek wudu kita sudah selesai semua. Dan kita semua sudah mempraktekkan seorang dan Bapak harus menyatakan alhamdulillah praktek kalian cukup baik ya. Apakah kalian merasa puas? Alhamdulillah ya. Nah, ini praktek wudu ini kita pakai wajib sehari-hari ketika akan melaksanakan sholat. Ya. Berarti alhamdulillah kita lancar ya. Untuk hari ini pelajaran praktek Bapak ya, pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagai pelajaran kita ambil hikmah dari praktek ini supaya kita bisa hidup bersih dan suci dalam keadaan atau tempat dimanapun kita berada, dan juga kita akan melaksanakan ibadah yang memerlukan kita, mewajibkan kita untuk berwudu. Kita